Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Septian Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wirausaha yang sedang saya jalani. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu wirausaha. Nah, wirausaha ini merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan peluang, menangkap peluang, mengelola usaha, dan menghasilkan keuntungan dari sebuah produk. Nah, di era digital sekarang, wirausaha bukan lagi hal yang sulit untuk dijangkau dan dilakukan setiap orang. Bahkan, orang-orang yang berada di rumah, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak remaja seperti kita bisa memulai wirausaha dari rumah, bahkan ada yang tanpa modal sedikit pun. Nah, dengan berkembangnya teknologi, siapapun bisa memulai bisnis atau wirausaha, termasuk di bidang desain digital. Nah, desain digital ini merupakan wirausaha yang sedang saya jalani. Desain ini merupakan sebagai peran penting dalam membangun identitas sebuah merek, produk, bahkan personal branding. Jadi, di zaman digital sekarang, lagi marak banget nih mengenai bisnis desain digital karena selain mudah mengoperasikannya, terus minim modal, tapi keuntungannya besar dan bisa dikerjakan di mana saja. Mengapa sih desain digital menjadi bisnis yang menjanjikan? Karena saat ini kita hidup di zaman yang serba digital. Nah, teman-teman bisa lihat hampir semua bisnis membutuhkan desain, dari mulai logo, media sosial, hingga website perusahaan atau bisnis-bisnis tertentu. Karena untuk menarik sebuah pelanggan, customer, tentu mereka melihat profil yang menarik. Nah, dari sini dibutuhkanlah seseorang yang bisa mengembangkan atau bergerak di jasa desain digital. Seperti wirausaha atau bisnis yang sedang saya kembangkan dan jalankan sekarang, yaitu di bidang jasa, yaitu jasa desain digital. Dan hal ini bermula dari ketertarikan dan hobi saya di bidang desain. Lalu kemudian ketika saya mencoba untuk membuat sebuah desain, dan ada seorang yang tertarik dengan desain saya dan menyuruh saya untuk membuatkan desain untuk produknya. Dan dari situ banyak permintaan berupa desain-desain seperti desain logo, desain feed Instagram, kemudian desain banner, dan lain-lain. Kemudian saya mengerjakan dan alhamdulillah responnya sangat baik. Dan kemudian usaha ini sampai saat ini masih saya jalankan. Selain itu, selain saya membuka jasa freelance desain, saya juga bergabung di suatu lembaga dan menjadi admin sosial media sekaligus bidang media yang mendesain keperluan-keperluan di lembaga tersebut seperti mendesain banner, pamflet, feed Instagram, story, kemudian merchandise seperti kalender, dan lain-lain. Untuk desain selain di lembaga tersebut, saya juga mengerjakan seperti desain ilustrasi, desain kartu ucapan, apapun sesuai permintaan customer. Bisnis ini sudah saya jalankan kurang lebih sekitar 2 tahun sampai sekarang, dan menurut saya bisnis di bidang digital ini sangat menjanjikan, apalagi untuk teman-teman yang ingin memulai berbisnis namun minim modal. Nah, untuk bisnis digital ini teman-teman hanya membutuhkan atau menyiapkan skill di bidang desain. Apalagi sekarang banyak platform digital atau platform desain yang bisa memudahkan teman-teman untuk mengembangkan skill desain kalian, seperti Canva, kemudian Medibank, dan lain-lain. Banyak aplikasi desain yang mungkin bisa digunakan atau diaplikasikan di handphone teman-teman. Nah, buat teman-teman yang memiliki skill di bidang digital atau tertarik di bidang ini, teman-teman bisa mencoba peluang tersebut, mencoba membuat produk digital. Karena selain mudah
dan minim modal, teman-teman juga bisa melakukan atau mengerjakan pekerjaan ini kapan saja dan bersifat fleksibel. Apalagi bisnis ini menurut saya cocok untuk pelajar atau mahasiswa yang ingin membutuhkan atau ingin memiliki uang tambahan. Nah, bisnis ini mungkin bisa teman-teman coba. Adapun langkah-langkah untuk memulai bisnis digital. Yang pertama, pelajari skill design atau ikuti kursus online. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sekarang belum memiliki skill, teman-teman bisa belajar sendiri bisa di YouTube, atau apabila teman-teman ingin lebih paham dan lebih ahli, teman-teman bisa ikuti kursus online. Nah, yang kedua, fokus pada bidang yang spesifik. Misalnya teman-teman tertarik di bidang jasa desain logo, teman-teman fokus di bidang jasa tersebut. Nah, spesialisasi ini akan membuat teman-teman bisa lebih menonjol. Nah, yang ketiga, buat portofolio yang menarik. Portofolio ini berguna untuk menonjolkan skill dan karya-karya teman-teman. Nah, selanjutnya, promosi jasa. Promosi ini bisa teman-teman lakukan di media sosial atau untuk yang pemula bisa dimulai dari promosi ke teman-teman terdekat. Nah, kemudian berikan pelayanan yang profesional. Nah, komunikasi yang baik dengan klien adalah kunci dan selalu penuhi tenggat waktu dan pertahankan kualitas produk agar customer bisa puas. Untuk bisnis produk digital ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, modal awal rendah. Dan teman-teman cukup menyiapkan atau membutuhkan perangkat komputer atau handphone, kemudian software design, dan koneksi internet saja. Yang kedua, jam kerja fleksibel. Jadi, teman-teman bisa mengerjakannya kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, pasar global. Teman-teman bisa menjangkau customer dari mana saja, bahkan dari luar negeri, luar kota. Dan pemasarannya pun cukup luas gitu untuk produk desain digital ini, karena dipasarkan melalui media sosial yang memiliki jangkauan sangat luas. Kemudian, kesempatan belajar terus-menerus. Karena dunia desain ini terus berkembang dan terus akan ada inovasi-inovasi dan tren-tren lainnya. Jadi teman-teman berkesempatan untuk terus belajar dan riset keinginan atau tren-tren yang sedang marak gitu. Dan adapun kiat sukses untuk bertahan di bisnis produk digital ini, yang pertama adalah konsistensi dalam kualitas dan pelayanan. Jadi teman-teman harus mempertahankan selalu kualitas produknya dan pelayanan yang baik serta komunikasi yang baik dengan customer. Itu juga akan mempertahankan bisnis kita di digital sekarang. Kemudian inovasi dan mengikuti tren perkembangan zaman dan perkembangan desain yang terus-menerus gitu. Dan teman-teman jangan ketinggalan terus riset tentang tren-tren yang sedang terjadi dan sedang marak, agar desain teman-teman tidak ketinggalan zaman dan bisa dipakai di semua kesempatan. Dan bagi teman-teman yang tertarik, bisa mulai mencoba bisnis produk digital sekarang karena tidak membutuhkan modal banyak dan bisa teman-teman lakukan sekarang juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.